Ya Basitu ya Khafid Ya Rafi'u ya Mu'is Ya Mudillu ya Sami Ya Basiru ya Hakam Ya Adlu ya Latifu Ya Khabiru ya Halim Ya Azimu ya Ghafur Ya Syakuru ya Ali Ya Kabiru ya Hafid Ya Muqitu ya Hasib Ya Jalilu ya Karim Ya Raqibu ya Mujib Ya Wasi'u ya Hakim Ya Wadudu ya Majid Ya Ba'isu ya Syahid Ya Haqqu ya Wakilu Ya Qawiyu ya Matin Ya Waliyu ya Hamid Ya Muqsi ya Mubdi'u Ya Mu'itu ya Muhyi Ya Mumitu ya Hayyu Ya Qayyumu ya Wajid Ya Majidu ya Wahid Ya Ahadu ya Samad Ya Qadir ya Muqtadir Ya Muqaddim ya Muakhir Ya Awalu ya Akhir Ya Dhahiru ya Batin Ya Wali Muta'ali Ya Baru ya Tawabu Ya Muntakimu ya Afu Ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram Ya Muqsitu ya Jami Ya Ghaniyu ya Mughni Ya Mani'u ya Dar Ya Nafi'u ya Nur Ya Hadi ya Badi'u Ya Baqi ya Warisu Ya Rasidu ya Sabur Azza jalla dzikruhu bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wajidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ilal khairi qarribna anis syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran nilnal muna baligh maqasidana wa'di hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala toha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bersama-sama tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengenai Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pagi hari ini kita mengkaji Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Malik, yang Maha Raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya'u wa tudillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 26, yang artinya, wahai Allah yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Asmaul Husna mengatakan bahwa manusia yang berulang-ulang mengucapkan Al-Malik, di dalam dirinya akan tumbuh satu kesadaran bahwa dia harus menjadi raja untuk dirinya sendiri. Dia harus bisa menguasai nafsunya, dia harus bisa menguasai syahwatnya, keinginannya, dia harus bisa menguasai amarahnya. Dan dia harus bisa mengantarkan rakyatnya kepada kesejahteraan yang abadi. Rakyatnya adalah lidahnya, matanya, tangannya, dan seluruh anggota badannya. Harus dia antarkan kepada kebahagiaan abadi, yaitu kehidupan yang sejahtera di surga. Jangan sampai rakyatnya ini menderita akibat kekuasaan yang terbalik, dalam arti dirinya dikuasai oleh hawa nafsunya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada pagi hari ini kita mengkaji Asmaul Husna yang ketiga, yaitu Al-Malik, yang artinya yang Maha Raja. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan informasi pada kita bahwa Allah ini adalah Raja. Dan orang yang diberi kekuasaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang dicabut dari kekuasaannya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya itu harus dipertanggungjawabkan. Seseorang yang diberi kekuasaan menjadi presiden, dia harus bertanggung jawab atas anugerah yang Allah berikan di dalam melaksanakan amanat-amanat yang dipikulnya. Semuanya. Karena Allah adalah yang mengatur kehidupan ini. Agar kehidupan ini bisa berjalan dengan baik dan manusia bisa langgeng di dunia ini, maka diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan itu papan, kebutuhan sandang, kebutuhan makanan, kebutuhan pangan. Sehingga Allah menempatkan manusia ini sesuai kehendaknya. Ada yang ditempatkan sebagai petani, ada yang ditempatkan sebagai tukang bersih-bersih, ada yang ditempatkan sebagai dokter, ada yang ditempatkan sebagai insinyur untuk membangun satu bangunan, ada yang ditempatkan sebagai pegawai negeri, ada yang ditempatkan sebagai pegawai pabrik. Semua itu Allah yang ngatur. Kita harus bisa menerima kenyataan itu. Kita tidak bisa menolak. Karena apa? Karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi kekuasaan terhadap pekerjaan-pekerjaan itu. Kata Allah, Pak Dur ini oleh Allah diberi kekuasaan untuk jadi dosen. Nah, nanti anugerah yang Allah berikan pada Pak Dur ini, Pak Dur harus bertanggung jawab sejauh mana di dalam melaksanakan sebagai dosen itu. Apakah benar-benar membimbing mahasiswa menjadi mahasiswa yang berkualitas atau sekarep-karepmu. Nah, ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Maka di dalam surat Al-Fatihah, setelah Allah memberikan informasi pada kita Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pemberi dan maha penyayang, lalu Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai besok di hari pembalasan. Di dunia ini kekuasaan Allah masih belum sempurna, dalam arti masih banyak orang yang membangkang atas perintah-perintahnya, atas larangan-larangannya. Allah memerintahkan kita agar mengabdi, melaksanakan sholat, puasa. Tapi kan tidak seluruh manusia melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Kalau dulu, zaman nabi-nabi dahulu, itu ketika manusia itu diperintahkan untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya itu diarahkan untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika umat ini tidak mentaati, kekuasaan Allah akan turun, dihapus. Orang tidak mau taat, sudah diberi makan, sudah diberi minum, sudah diberi kesempatan hidup, tidak taat. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Zamannya Nabi Nuh itu umatnya diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, malah menghina. Sehingga sudah 900 tahun Nabi Nuh mengabdi, berdakwah, mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, umatnya itu banyak yang tidak mengikutinya. Termasuk istrinya Nabi Nuh itu juga tidak mengikuti. Termasuk anaknya juga ada yang tidak mengikuti. Sehingga karena Nabi Nuh sudah merasa 900 tahun berdakwah kok banyak yang tidak ikut, lalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dah dihabisin saja Allah. Orang disuruh nyembah kok tidak mau, sudah dikasih kesempatan hidup dan sebagainya. Nah, ini akhirnya terjadi banjir. Seluruh orang yang kafir, yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala meninggal semua. Tinggal yang beriman yang ada di dalam kapalnya Nabi Nuh itu. Perjalanan terus, akhirnya ada Rasul Nabi Lut. Nah, Nabi Lut, lalu umatnya juga diperintahkan agar menyembah Allah, agar jangan melakukan homoseksual, laki-laki sama laki-laki,
dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dia tetap melakukan itu, maka siksa Allah turun. Nah, sekarang kita menjadi umatnya Nabi Muhammad itu, siksa Allah itu dipending, tidak diturunkan di dunia ini. Jadi siapapun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu, satu masyarakat tidak akan turun azab itu. Kalau toh itu terjadi, itu bukan azab tapi peringatan agar orang itu sadar atas peringatan itu. Lalu yang lebih penting lagi bagi kita dalam mengkaji kitabnya Imam Al-Ghazali ini adalah bagaimana buah dari apa yang berulang-ulang kita ucapkan, ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Malik. Itu adalah kita harus menjadi raja untuk diri kita sendiri. Di mana kita disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala rakyat yang sangat patuh kalau kita perintahkan. Baik itu diperintah untuk kebaikan maupun diperintah untuk keburukan. Katakanlah mata. Mata ini rakyat kita. Tinggal kita bagaimana memerintahkan rakyat ini. Apakah kita perintahkan untuk berbuat taat pada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atau melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bergantung pada diri kita. Apakah mata ini akan kita antarkan kepada kesejahteraan yang abadi atau justru kita bawa ke jurang neraka. Lalu yang kedua, Allah memberikan telinga. Telinga ini patuh, tidak pernah menentang pada telinga jangan dengarkan Al-Quran. Tidak mungkin. Dia tetap kalau kita menginginkan telinga dengarkan taklim, dia akan patuh. Seperti malaikat. Malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu patuh. Patuh, tidak pernah menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diberi rakyat telinga, mata, lisan. Seluruh anggota tubuh kita ini adalah rakyat kita. Maka kita harus berusaha untuk mengantarkan rakyat ini menjadi sejahtera. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia adalah kita ajak rakyat kita ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat apabila rakyat ini di dunia kita antarkan untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, maka besok di akhirat rakyat kita itu akan ditempatkan di tempat kesejahteraan yang abadi. Sehat yang tidak pernah sakit, kaya yang tidak pernah miskin, senang yang tidak pernah susah, ya Pak Farid ya. Itu adalah di akhirat Pak Farid. Sehat yang tidak pernah sakit itu tidak mungkin di dunia ini. Di akhirat sana. Kaya yang tidak pernah miskin itu ya di akhirat sana. Senang yang tidak pernah susah itu juga di akhirat. Maka target kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang kaya untuk selama-lamanya, yang sehat untuk selama-lamanya, yang senang untuk selama-lamanya, yang muda untuk selama-lamanya. Dengan mengkaji kitab Asmaul Husna karya Imam Al-Ghazali ini merupakan upaya kita agar kita menjadi raja untuk diri kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk jamaah semua, Nyun Sewu, besok ada pengajian dari mu'alaf dari Ternate yang bekerja sama dengan Badan Wakaf Al-Quran akan taklim seperti hari ini, jadi habis subuh. Kemudian alhamdulillah jamaah kita memberikan sedekah, memberikan wakaf Al-Quran sampai hari ini, sampai detik ini sudah 81 Al-Quran. Semoga wakaf jenengan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua, untuk tantangan hafal Asmaul Husna tetap berjalan 100.000, ya. Insya Allah masuk surga. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.